Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah minggu kita hari ini. Hari ini kita sudah ada di minggu yang ke-21 setelah Trinitatis tanggal 1 November 2020. Puji Tuhan saudara, Tuhan itu sungguh sangat baik yang telah menyertai menuntun kehidupan kita, sehingga kita dibawa masuk dalam bulan yang baru hari ini. Dan doa dan harapan saya juga bahwa saudara semua yang mendengarkan khotbah ini dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami juga sangat berharap saudara, kalau saudara mengalami kasih Tuhan dan diberkati ketika mendengarkan khotbah ini, besar harapan kami bahwa saudara juga akan membantu kami untuk bisa membagikan video ini supaya semakin banyak orang bisa menonton dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Demikian harapan kami, Tuhan kiranya memberkati juga membantu saudara melakukan tugas mulia ini. Demikian saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara supaya kita bisa membaca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segala tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba.
Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam, bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan ada orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asetoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam khotbah minggu kita hari ini, saudara. Ini suatu catatan sejarah yang sangat luar biasa yang tertulis di Alkitab, bagaimana seorang raja melakukan pembaharuan kehidupan beriman satu bangsa. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema khotbah kita pada minggu hari ini yaitu reformasi spiritualitas. Itu yang akan kita lihat. Dalam bahasa Batak ini disebut pauliulihon ngolu partordion. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa menangkap visi Tuhan atau maksud Tuhan lewat pembacaan dan juga tema khotbah kita pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah tema yang mengandung pengharapan sebenarnya, yaitu pengharapan ilahi, saudara, di mana Tuhan menghendaki supaya setiap kita memiliki perubahan, melangkah untuk menggapai sebuah perubahan kehidupan atau diperbaharui dalam kehidupan, atau kata yang biasa kita dengar dengan istilah bertobat sungguh-sungguh, saudara. Itu yang ingin kita dapatkan dari ungkapan reformasi spiritualitas yang ingin kita dapat dari khotbah ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika tema ini kita lihat dari sisi teks maupun dari konteks 2 Raja-Raja 23 yang sudah kita baca tadi, kita di sana akan menemukan satu tokoh yang luar biasa, yaitu tokoh spiritual yang sangat punya komitmen yang tinggi melakukan pembaharuan, perubahan, bahkan menuntun bangsa Yehuda kepada sebuah pertobatan massal. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Ini menjadi sebuah pembelajaran penting juga bagi kita, karena pada saat konteks atau kondisi situasi bangsa ini diungkap dalam teks ini, kita bisa melihat bahwa keadaan kerohanian Yehuda di situ sangatlah bobrok, saudara. Sangat tidak bagus dan telah menimbulkan, dikatakan, murka Allah sedang meluap atas mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau kita baca pasal 22 ayat 16, di sana firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan mengadakan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Hal itu terjadi, saudara, karena mereka telah meninggalkan Tuhan,
karena mereka telah melupakan perjanjian dengan Tuhan, karena mereka telah berkhianat dengan Tuhan, sehingga Tuhan muak, jijik melihat perbuatan mereka, saudara. Itu yang kita lihat. Mereka telah menyembah Allah-Allah lain selain Tuhan, sementara firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain selain aku, karena aku ada Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapaknya kepada anak, keturunan ketiga dan keempat dan seterusnya. Artinya Tuhan sangat cemburu, saudara, sangat marah, sangat murka melihat keadaan kehidupan orang Yehuda yang telah sungguh-sungguh mendukacitakan hati Tuhan. Itu yang kita lihat di situ. Sehingga kalau kita baca lagi ayat yang ke-17 pasal 22 bagian B, kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Artinya betul-betul Tuhan sudah sangat murka atas mereka. Setelah Yosia diangkat menjadi raja, saudara, walaupun dia masih sangat muda, namun kalau kita perhatikan di situ, dia memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dikatakan seperti bapa leluhurnya Daud, ya. Dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pasal 22 ayat 2 kita bisa lihat di sana bagaimana Alkitab mencatat bahwa Yosia ini seorang yang memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh komit untuk mengiring Tuhan dengan benar. Dan jika kita mengatakan bahwa Yosia adalah sungguh seorang tokoh reformasi spiritualitas, timbul pertanyaan sebenarnya, kan dia masih muda, dari manakah Yosia memiliki semangat itu? Bukankah Yosia ini telah terbiasa hidup dibesarkan di tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan lagi, yaitu dari neneknya, ayahnya, orang tuanya? Lalu dari mana dia memiliki semangat reformasi spiritualitas yang begitu tinggi, yang begitu besar ini? Saya rasa hal inilah yang ingin kita gali dari khotbah kita hari ini, yaitu semangat reformasi spiritualitas yang dimiliki Yosia ini sangat perlu juga kita miliki di akhir zaman ini, saudara. Kalau kita perhatikan kehidupan akhir zaman ini sudah syarat dengan keadaan hidup seperti yang terjadi pada zaman Yosia ini. Ada banyak orang yang sudah tidak mempedulikan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Perilakunya sudah menjijikkan hati Tuhan. Sehingga kalau kita lihat tinggal zaman ini tinggal tunggu bagaimana penghukuman Tuhan akan diturunkan, saudara. Untuk itu bagaimana kita dapat memilikinya? Itu pertanyaan, saudara. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan akan renungkan ini, ada beberapa pelajaran penting yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita petik sebagai penuntun bagi kita untuk dapat mengalami reformasi spiritualitas dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, juga lingkungan, masyarakat, juga di tengah-tengah jemaat. Ada beberapa, saudara, kiranya menjadi berkat untuk kita. Yang pertama, kalau kita sungguh ingin mengalami reformasi spiritualitas yang kita inginkan seperti tema ini, yang pertama adalah belajar dari kehidupan Yosia. Kita harus dengan sungguh-sungguh memperbaiki. Pertama, kita harus komit dulu memperbaiki mesbah persekutuan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama. Ketika Yosia dilantik menjadi raja, pertama sekali yang diperbarui adalah mesbah Tuhan, rumah Tuhan, saudara. Hati Yosia sungguh-sungguh diberikan untuk memperhatikan rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan, saudara? Karena rumah Tuhan pada zaman itu ada lambang kehadiran Tuhan, dan juga tempat di mana umat Tuhan mencurahkan seluruh hatinya, isi hatinya, pergumulannya lewat ibadah dan doanya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mau mengalami perubahan atau pembaharuan secara spiritual, yang pertama sekali kita perlu perhatikan bagaimanakah sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Bagaimana mesbah hidupmu, mesbah ibadahmu di hadapan Tuhan? Apakah mesbah itu masih kokoh berdiri atau sudah hancur atau sudah goyah, atau masih ada tetapi sudah penuh dengan kenajisan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yosia ini.
salah satu cara yang bisa dipakai oleh Yosia untuk membawa umat itu kembali kepada Tuhan, yaitu dengan memperbaharui ibadah mereka dengan Tuhan, yaitu dengan memperbaiki rumah Tuhan, mezbah Tuhan dibaharui, diperbaiki. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini sangat membantu kita, saudara. Ya, Alkitab berkata bahwa Yosia mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Hati yang condong kepada Tuhan itu akan tercermin di dalam persekutuan yang akrab, dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kalau hatimu engkau condongkan kepada Tuhan, pasti engkau akan memiliki kecenderungan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan yang baik untuk selalu membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Itu yang kita lihat. Tindakan pertama, inilah yang dilakukan oleh Yosua sebagai bukti bahwa hatinya condong kepada Tuhan. Dia memperbaharui kembali mezbah, persekutuan, ibadah, rumah Tuhan dibaharui, saudara, diperbaiki. Itu yang pertama. Di mana Tuhan hadir, di situ Yosua mempersiapkan dirinya untuk memperbaharui rumah Tuhan tempat hadir. Firman Tuhan katakan, saudara, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Sudah ada begitu banyak sekarang kehidupan kita, kehidupan kita, tubuh kita penuh dengan kecemaran. Kalau engkau mengalami pembaharuan secara kerohanian, spiritual, saudara, mari persembahkan tubuhmu. Firman Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Maka pembaharuan yang sebenarnya itu dimulai dari kehidupan kita, dari hati kita, saudara. Adakah kerinduan itu benar-benar ingin membantu kita benar-benar menguduskan tubuh kita ini, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi rumah Tuhan? Itu yang pertama. Baharuilah ibadahmu, baharuilah persekutuanmu, baharui hubunganmu dengan Tuhan, dengan pertama sekali menguduskan kehidupan kita bagi Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kita harus sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Kalau kita mau mengalami pembaharuan ataupun perubahan atau dikatakan reformasi spiritualitas dalam kehidupan kita, saudara, kita harus mau memberi diri kita mendengarkan Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu mendengar Tuhan. Karena hanya dengan tuntunan Tuhanlah pembaharuan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Ketika hati kita telah sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan menyapa kita. Ini berbicara tentang hati dan kehidupan yang sudah dikuduskan. Kalau hatimu sudah benar dan hidupmu dikuduskan bagi Tuhan, maka Tuhan akan berkenan menyapa engkau. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yosia. Tuhan akan menyampaikan maksud dan isi hatinya kepada kita. Ketika kita benar-benar mempersiapkan kehidupan kita dibaharui untuk membangun sebuah persekutuan yang benar dengan Tuhan, maka di sana Tuhan akan hadir campur tangan untuk membantu kita. Boleh memahami isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan kita yang sedang diperbarui itu. Tuhan mau menyapa kita, menyampaikan isi hatinya kepada kita. Itu yang kita lihat. Dan ketika Yosia mendengar isi Taurat Tuhan, firman Tuhan, isi hati Tuhan pada saat itu, dia langsung mengoyakkan pakaiannya. Ada sebuah respon yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yosia terhadap firman. Ada ketundukan, ada ketaatan. Dia tersungkur di kaki Tuhan ketika mendengarkan suara Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar perlu kita sikapi dengan sikap tunduk kepada Tuhan. Itu yang kita dapatkan di sini, saudara. Sebagai tanda duka, penyesalan yang dalam akan segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa itu, termasuk dirinya sendiri. Yosia sadar, saudara, bahwa dirinya telah berdosa kepada Tuhan karena mereka telah lama meninggalkan Tuhan dan melalaikan hukum Tuhan, dan mereka telah mengkhianat terhadap perjanjian mereka dengan Tuhan. Yosia sadar itu, sehingga benar-benar dia tunduk tersungkur ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena dia tahu tidak layak dia untuk mendengarkan firman itu karena keberdosaannya. Itu yang terjadi. Dan ketika Yosia telah mendengarkan isi hukum Tuhan, firman Tuhan dibacakan oleh Safan, selanjutnya kita lihat di situ, Yosia meminta petunjuk Tuhan untuk mempertanyakan maksud
hukum yang didengarkan itu kepada Tuhan. Yosia ingin mengerti apa sih maksud Tuhan menyampaikan kebenaran ini. Ya, oleh karena hatinya benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan kepada Yosia apa yang menjadi isi hati Tuhan, maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang disampaikan itu, saudara. Yang pertama kalau kita lihat ada dua hal maksudnya. Yang pertama tentang Yosia, Tuhan berkata, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kubur dengan damai, dan tidak akan melihat segala malapetaka yang akan didatangkan oleh Tuhan atas Yerusalem. Artinya ketika kita sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan, maka sebenarnya firman yang kita dengar akan sungguh-sungguh mendatangkan kepada kita pembaharuan, yang mendatangkan kepada kita ketenangan, kedamaian, dan akan menghindarkan kita dari malapetaka. Itu yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan, maka engkau akan tertuntun kepada ketenangan hidup, kedamaian hidup, dan juga akan terhindar dari segala malapetaka apapun yang mungkin bisa melanda kehidupan kita. Yang kedua, saudara, tentang bangsa itu, Tuhan juga berkata, aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, karena bangsa itu telah sungguh mengkhianat kepada Tuhan. Karena bangsa itu sungguh telah menduka citakan hati Tuhan. Bagi orang yang selalu menduka citakan hati Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menghukum mereka, aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Sehingga di sini kita dituntun, saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Kalau engkau selalu mengeraskan hatimu dan engkau menduka citakan hati Tuhan, maka engkau terima adalah malapetaka penghukuman Tuhan atas kehidupanmu. Itu yang kita lihat di sini. Lalu yang ketiga, saudara, kita harus dengan sungguh-sungguh mau menyingkirkan segala dosa yang menjadi kejijikan ataupun kekejian di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberanian Yosia untuk melakukan pembaharuan di sini sangat-sangat bisa diacungi jempol, saudara. Kenapa tidak, saudara? Karena selama 52 tahun orang Israel atau orang Yehuda, saudara, telah kehilangan jati diri mereka sebagai umat Tuhan, karena mereka telah melupakan perjanjian dengan Tuhan. Lalu di sini Yosia dengan tegas dan dengan berani melaksanakan reformasi, dengan menghancurkan segala hal yang membuat mereka terbelenggu di dalam dosa kenajisan tersebut, dengan menghancurkan, dengan membakar segala sesuatu yang terkait dengan penyembahan berhala yang menajiskan mereka, yang membuat hati Tuhan terluka, saudara. Itu yang kita lihat di sini. Dia menghancurkan, membakar semuanya itu. Keberanian dan ketegasan Yosia dalam bertindak di sini sesungguhnya, saudara, bukanlah dalam upaya sebuah pencitraan diri, bukan, saudara. Jangan kita menganggap ini sebuah kekeliruan. Dia bukan sedang membangun citra dirinya, saudara, di situ. Tetapi kalau kita memperhatikan, ini datang dari lubuk hatinya yang dalam, yang ingin membawa, mengembalikan Yehuda hidup sebagai umat perjanjian, umat yang kudus, umat yang berkenan kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk hidup berkenan, Yosua berkomitmen untuk menyingkirkan, untuk menghancurkan semua, bahkan membakar semuanya itu. Itu yang terjadi, saudara, sini. Sehingga ini bukan berbicara masalah pencitraan. Yosia melakukan pembaruan itu, walaupun bangsanya, kalau firman Tuhan kita dengarkan tadi, tidak akan luput dari hukuman Tuhan lagi. Namun Yosia tetap berharap bahwa Tuhan akan mengampuni dosa Yehuda. Tetapi sekalipun tidak, Yosia tetap berkomitmen untuk mengadakan pembaharuan tersebut. Ini yang pertama. Dalam hal apa, saudara? Mereka dibaharui dalam pembaharuan perjanjian mereka. Ya, Yosia memperbaharui janji mereka di hadapan Tuhan. Dan semua umat itu sepakat untuk itu, saudara. Itu yang terjadi di sini. Ya, Israel, sungguh-sungguh Yehuda dibawa untuk memperbaharui janji mereka dengan Tuhan. Yosia mengumpulkan semua bangsa itu untuk memperbaharui kembali perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat 3, semua rakyat itu mendukung perjanjian itu, saudara. Itu yang pertama. Hal kedua yang dilakukan di sini adalah
pembersihan terhadap segala dosa penyembahan berhala yang telah menjadi kekejian bagi Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, komitmen ini dilakukan oleh Yosia. Dia membawa umat itu kembali, memperbaharui perjanjian mereka. Dan yang kedua, membawa umat itu sepakat untuk membersihkan dirinya dari segala dosa. Jadi pembaharuan itu benar-benar terjadi, baik untuk pribadi mereka, baik kepada bangsa itu, baik untuk diri mereka, juga untuk praktek kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sisi lain dari mengasihi Allah adalah membenci dosa. Sebagaimana besarnya kasih kita kepada Tuhan, demikian juga seharusnya kita memiliki kebencian yang besar terhadap dosa. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa banyak orang Kristen malah yang terus mencintai dosa-dosanya? Kita tidak heran saudara, kalau ada banyak orang yang masih tetap gemar berdosa, mencintai dosa. Sesungguhnya itu karena mereka tidak mencintai Tuhan, mereka tidak mengasihi Tuhan. Itu yang perlu. Sehingga kalau orang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, semakin besar cintanya kepada Tuhan, semakin besar komitmennya untuk meninggalkan dosa, membenci dosa. Itu yang kita lihat di sini saudara. Yosia benar-benar mengadakan pembersihan untuk menghilangkan sama sekali efek dosa dan pengaruhnya yang mungkin akan bangkit di waktu yang akan datang di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi kalau kita perhatikan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tindakan Yosia ini sungguh-sungguh suatu tindakan yang spektakuler, yang bisa kita katakan bahwa semua bangsa itu menyadari, lewat tindakan Yosua mereka menyadari bahwa mereka benar-benar telah berdosa kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman yang kita dengarkan pada minggu kita hari ini, kita dituntun, kita sedang diajari oleh Tuhan melihat fakta kehidupan sebagai orang percaya umat Tuhan yang telah berubah setia kepada perjanjian Tuhan. Ketika kita berubah setia, maka sesungguhnya perubahan setia kita itu akan membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai umat Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini saudara, orang yang sudah kehilangan jati dirinya sebagai umat Tuhan cenderung mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan dunia yang berdosa, yang najis, yang penuh dengan segala perbuatan-perbuatan yang mendukacitakan hati Tuhan. Jangan biarkan semua itu menghilangkan jati dirimu sebagai orang percaya, sehingga kecenderungan hidupmu tertuntun untuk mengikuti keinginan-keinginan dunia. Belajar dari kehidupan Yosia saudara, yang walaupun masih sangat muda dia pada saat itu, sangat muda, namun kalau kita perhatikan, hatinya sangat terbuka untuk Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh dicondongkan kepada Tuhan. Sehingga kita lihat dia dipimpin oleh Tuhan, memperbarui hubungan persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan. Dan oleh pimpinan Tuhan juga kepada Yosia diperdengarkan firman Tuhan sebagai pandu penuntun kehidupan yang baik, yang menuntun dia untuk lebih hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang kita dengarkan kiranya bisa memperbarui hati kita, menuntun langkah kita untuk semakin memahami arah hidup yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu Tuhan mau supaya kita berubah, diperbaharui, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang saudara, dibutuhkan komitmen yang kuat seperti Yosia yang dengan gagah berani mengadakan reformasi spiritualitas pertama bagi dirinya sebenarnya. Karena terlalu banyak orang berbicara reformasi, perubahan. Dia hanya menginginkan orang lain berubah, tetapi tetap dirinya tidak mau diubah. Kalau kita belajar di sini saudara, Yosia benar-benar memulai reformasi spiritualitas itu dari dirinya, yaitu hatinya yang lebih dulu dibuka untuk Tuhan. Dan perbuatan tindakannya juga menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang sudah diubah kehidupannya oleh Tuhan. Demikian hal ini saudara, dibutuhkan komitmen seperti itu untuk bisa benar-benar mewujudkan reformasi spiritualitas dalam kehidupan kita. Mengingat perkembangan zaman yang semakin luar biasa saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, gereja membutuhkan sosok pemimpin yang tegas di sini. Terutama dalam menunjukkan kepribadian seorang pemimpin
menjadi pemimpin yang lebih tegas menyikapi kejahatan dan kesesatan yang semakin merajalela terjadi. Tidak hanya di luar gereja, di dalam gereja saja pun sudah terlalu banyak penyesatan, kejahatan, kenajisan, dosa telah berdiam, saudara, lewat kehidupan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, tetapi perilakunya, perbuatan, tingkah lakunya selalu mendukacitakan Tuhan. Ini dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi, supaya benar-benar hal-hal seperti ini bisa disikapi dengan baik dan dituntun kepada sebuah pembaharuan yang benar di hadapan Tuhan. Apa jadinya, saudara, jika gereja tidak memiliki ketegasan terhadap penyelewengan seperti ini? Jika gereja tidak memiliki ketegasan terhadap perilaku kejahatan dan kesesatan yang merajalela menggerogoti kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu diingatkan hari ini kepada kita, ya, oleh Tuhan lewat kebenaran ini, beranilah membaharui diri, berani, ya, mengizinkan pembaharuan itu bekerja dalam diri kita. Dan dengan kebenaran yang kita terima hari ini, mari kita izinkan Tuhan pertama membaharui hati kita, membaharui hidup kita, membaharui semua perbuatan tingkah laku kita. Dengan demikian kita akan tertuntun kepada kehidupan yang baik, kepada kehidupan yang benar, kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kepada pertobatan yang sungguh-sungguh diperkenankan oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan keseharian kita tidak menjadi pribadi yang pelin-pelan atau pribadi yang selalu berkompromi terhadap segala sesuatu kejahatan, kenajisan, kesesatan tidak menyenangkan hati Tuhan, yang selalu mendukacitakan hati Tuhan lagi. Sehingga dengan demikian, saudara, kebenaran ini membantu kita kiranya dalam minggu hari ini setiap kita dituntun untuk menjadi pribadi yang membuka hati untuk pembaharuan atau reformasi spiritualitas ini. Sehingga setiap kita ingin dipakai Tuhan menjadi agen-agen pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat di mana kita berada, juga di tengah-tengah gereja dalam persekutuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Roh Kudus membuka hati kita untuk membantu saya dan saudara menangkap kebenaran ini, untuk lebih lagi oleh Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengerjakan pembaharuan yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat yang dapat membaharui hidup kita hari ini. Tuhan kiranya menolong saudara dimanapun mendengarkan kebenaran ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami dalam minggu hari ini lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah setiap kami menjadi pribadi yang tunduk seperti Yosia, yang mau membuka hati kepada Tuhan, yang mau mencondongkan hidup kami kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh diperbaharui oleh Tuhan, sehingga dengan pembaharuan yang dialami oleh Yosia, dia menjadi pembaharu bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi bangsanya. Demikian kami juga mendengarkan kebenaran ini, biarlah Tuhan sendiri bekerja, sehingga kami juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi ejen-ejen pembaharuan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan khotbah ini. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang dalam kondisi sakit, apapun penyakit yang mereka derita, hamba doakan kiranya Tuhan membantu sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, perhatikan hidup anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan itu, memenuhkan sukacita mereka. Yang mencari jodoh, Tuhan berkati, berikan mereka jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan sendiri akan menolong sehingga mereka boleh mengalami kebaikan-Mu. Buah kandungan mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, berkati juga mereka semua. Saya percaya Tuhan, kami percaya, hamba percaya, ada banyak umat Tuhan hari ini yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah mereka semuanya yang mendengarkan doa ini, kiranya mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mendengarkan khotbah ini, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi, saya hanya ingin berpesan, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu.
karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau ternyata saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.